Gedabus bersama UB Channel. Ya. Halo, ketemu lagi bersama Kungi di UB Channel. Oh. Semoga pada siang hari ini kita bertempat di Kelurahan Temburjo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, tepatnya di Sumber Banteng. Ini tempat rekreasi ya? Oh iya, rekreasi. tempat rekreasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan karunia dan barokahnya kepada kita semua. Amin. Selalu mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Amin. Dan hidayah Hidayah. hidayah petunjuk. Siap. Dan tetap Merdeka. Gedabrus. Gedabrus. Iya. Tetap Gedabrus. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Iya, omong apa? Seta. Sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Siang ini tetap membincang masalah pilihan wali kota Kediri. Karena sudah 2 minggu kita tidak konten, Ternyata perkembangannya luar biasa. luar biasa ya. Nah. Yang kemarin itu sudah settle dari A, B, C siap. Saya gitu, ocok raga-raganya. Ocok lagi. Inilah yang menarik. Keseruannya bagaimana? Kwese paham sing cerita. Ya, Tapi sebelumnya, saya masih membincang bersama teman-teman yang terkasih di dunia akhirat ini. Kang itu. Haji bersama Kungi ya. Wih, ngomong masalah pil wali kota Kediri. Perkembangannya terakhir kemarin, kemarin kan kita sudah bicara terkait dengan apa itu? Sri Kandi. Bunda V karo Regina. Otomatis PAN karo Nasdem. Lah saiki ana kabar terbaru. Iya. Lah kok Golkar nyang PAN Ya, saya ini ben gena. Calonnya kira-kira saya itu ben gena. Pertama kali Mas Katino dari Gerindra dan Jitna dari Golkar ya. Dari Gerindra dan Hanura. Nah, yang kedua kui Finanda dari Golkar bergandeng dengan RP Bunda V. Kemarin kita ngomong dengan Mas Agus. kabar terbaru justru Ganti. ingin Karena Bunda V. Nah, ikut kita bahas nanti. Terus ketiga sama? Ketiga ada pasangan yang sekarang masih ngambang, namanya Bro Roni. Bro Roni. Tetap semangat. Ketiga kita ya. Ketiga. Oh, yang muncul. Yang lain sudah. Nah, sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai tentunya. Kita membincang 3 bakal calon wali kota Kediri ini. Lah, kenapa saya tertarik ini? Karena lucu. Kemarin sudah settle, misalnya Mbak Finanda kemarin akan bergandengan dengan Mas Agus dari PAN ya. Nah, sekarang kok berubah, siklusnya berubah dengan Mbak Finanda bergandengan dengan Bunda V. Padahal Bunda V dari PAN, Finanda dari Golkar. Kemarin nggak jadi, sekarang kok jadi, gimana ya? Ada apa ini? Mbak Regina gimana? Nah, ya. Makanya dibahas biar nggak izin cerita. Cerita saya, cuma tuwek iki, cilik tuwek, ayo. Padahal ini paling tua deh ya. Ya apa? Nah, nggak cerita. Kembali kita di kota Kediri ini melihat situasi politik ini sangat dinamis. Dari detik ke detik ya? Dari detik ke detik ini selalu ada perubahan. Dan yang terkini ini berdasarkan litbangnya Pledoi.co. Itu litbang UB Channel ya? Siap ya? Siap. Sesuai data-data yang masuk di litbangnya Pledoi.co. Ini memang ada hal-hal yang sangat luar biasa terkait dengan pindahnya hati ya. Pindahnya meskipun hati. Belum ya. Meskipun belum. Tapi saya tanda-tanda ya. Karena mungkin Mbak Finanda ini melihat potensi yang ada di Mas Agus Puji-Hadi. Kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan dibandingkan dengan pelecehan V. Terus bukan. Ya nyun sewu. Kalau ini dianggap
ini disclaimer dulu ya. Jangan sampai ini apa yang kita diskusikan ini mengandung apa ketidaksenangan atau unsur yang tidak menyenangkan. Ini disclaimer dulu. Tapi nanti ya kita kupas sedikit. Terus saya. Karena begini, seperti Bunda V kalau dihitung potensi, ini sangat dibandingkan dengan Mas Agus jauh ya. Meskipun sama-sama dari kader Partai Amanat Nasional. Satu kelebihannya, kalau Mas Puji Hadi itu kemarin Mas Agus Puji Hadi ini adalah mantan bendahara DPD PAN Kota Kediri. Tapi sekarang katanya sudah mengalami perubahan. Terus yang kedua, kalau Bunda V ini satu, dia mantan ketua PKK, ketua Dharma Wanita Kota Kediri, karena dia istrinya wali kota. 2 periode ya? 2 periode. Ini tangkat dulu. Apa wih? Ini senengan ngekat ya terus ini kedawa-dawa kita sudah pernah membicarakan. Yang kita bicarakan adalah kenapa tiba-tiba Mbak Vinanda ini tertarik menggandeng Bunda V. Itu karena kalau kita nggak memperbandingkan Bunda V dengan Nanu sudah selesai ya. Cerita Bunda V di saya ya. Bunda V ngapain itu bisa? Ya udah kenapa harus Mbak Vinanda ini harus sowan ke PAN, PAN dan diterima langsung oleh ketuanya loh, Mas Abu. Ujuk-ujuk. Kok kenapa nggak Bunda V yang AG1, Vinanda AG2? Kenapa? Yang semula rencananya kan AG1-nya Bunda V. Tiba-tiba sekarang jadi AG2. Nah, itu yang kita kowe aja cerita, kowe wong Kediri. Ben netral aku. Kowe piye mergone apa? Sajane aku yang ngerti sedi-sedi. Tapi kira mbok cut iki kok situ ya. Tapi begini, sebetulnya saya menganalisa ini sejak gandengannya Bunda V dengan Vinanda ini, sejak Nun Sewu ada sekelompok ormas atau LSM atau apa gitu yang mengulik-ngulik sesuatu. Mengulik-ngulik sesuatu. Terusnya lagi omong. Enggak, saya tidak. Kita tahu tapi kita diam, cukup diam kita tahu. Karena nanti itu menyangkut ya. Betul. Ya, makanya nanti saya tidak ingin privacy ini mengobrol-ngobrol, tapi aku menganalisa bahwa sejak adanya itu kok tiba-tiba ujuk-ujuk bergandengan lebih hebat lagi. Bunda V yang semula nomor 1 di Kediri kota, saya kira turun drastis ke apalagi Vinanda kan masih Nun Sewu, bawa kencur dibanding Bunda V. Iya kan. Nah ini kan satu timbul pertanyaan yang luar biasa. Hebatnya Vinanda ini enggak ini Nun Sewu. Ini sesuai dokumen dari Litbangnya Lido TV. Artinya begini loh, ini serius. Ini serius. Jadi kenapa ini bisa berbalik, istilahnya cara bahasanya wong Jawa nu balik kucing. Malah gerembyang. Nah, berarti di belakang itu kan ada kronologis. Kronologis sudah disinggung oleh Kunge bahwa ada sedikit satu contoh persoalan yang muncul itu terkait dengan alun-alun. Ini bukan rahasia ya. Bukan rahasia, terbuka ini. Tapi nggak usah dilanjut ya. Nggak usah. Kita ada 2 sebetulnya, alun-alun dan ABCD dan lainnya. Tapi kita cukup diam karena itu ranah kita, bukan ranah kita. Kita cukup tahu saja, cukup diam. Ini gak meneng tantem juga, ayo. Tantem bang pusat loh bro. Iya. Terus kelihatan harmoni. Burung alap-alap situ. Artinya begini, ketika melihat kemarin itu harmonisasi antara Bunda V dengan Regina ini kemarin kita sudah sering nampak. Sudah met ya. Sudah met. PAN dan Nasdem sudah selesai, sudah bisa mengusung. Meskipun kita sedang kritik masalah kerajaan Rembini ya, wanita dan wanita, kerajaan wanita banyak. Kok tiba-tiba kita diam tidak ngonten dulu. Doa kita bertiga ini, semoga antara PAN dan PAN terutama mau menerima keadaan seperti ini. Dukur bersatu ngisor ronggaran loh. Iya toh? Iya. Ronggaruan. Terusnya Litbang. Dia Pak Litbang, mangga Pak Litbang. Pak Litbang pledoi.
aku ki omong apa ono lho ya. Ya. Ini serius. Loh, Karena ojo melihat serius tuh mau gedabrus karena melihat potensi-potensi ini kan ya luar biasa. Artinya kenapa pindahnya Bunda V menjadi mau jadi wakilnya Pinanda. Kalau Ini itu kan- benar ya. Iya, itu karena ada potensi-potensi yang memaksa Bunda V harus Menerima kenyataan. Coba peragakan motong biar gini. Harus menerima realita kenyataan Wih, bahwa hebat. mereka harus Wih, hebatnya dekenge Pinanda. aja coba terus nih. Oke. Wi mau ya fenomena kenapa dulu baru kemarin kita mengupas tuntas Bunda V karo Mbak Regina. Tiba-tiba sekarang harus berubah Berubah Mbak total. Bunda V ada di AG2, tiba-tiba Mbak Vinanda muncul jadi AG1. Tapi rumah tangga ini cara aku ya, jawabku sih toh. Kita lebih menyelamatkan rumah tangga dan nomor 2 negara. Negara Kediri masuk Oh, iya. rumah tangga dan negara. Iya. Cocok ya? Rumah Wes, tangga pribadi ya. wes cukup aja terus nah iki. Terus nah. Oke, ini Nah. fenomena seperti itu. Nah. Kenapa kita ikuti aja perkembangannya. Terus yang sudah settle kayak ya, ya itu Mas Katino karo Ning Zidna. Nah, Perlu tahu ya sampean kemarin. niki fair play gitu terus. Kemarin itu ada kader Gerindra yang jalan kaki membawa bendera Gerindra jalan kaki ke Jakarta akan Jaluk rekom menemui Pak Prabowo. dulu. Itu kadernya Kang Katino, Mas Katino karo Ning Zidna itu. Nah, sekarang mungkin masih di pertengahan ya, mungkin di Semarang atau ke sana. itu informasinya ke Jakarta itu tujuannya apa itu? Lah itu Jalur rekom ya? ya enggak, ya ingin Respon anu lah. menemui respon. Pak Prabowo karena Untuk memperhatikan Kediri. Mas Katino ternyata sudah direkom. Itu ucapan terima kasih mungkin seperti Oh itu. gitu. Sekarang kita mencoba menggali potensi yang ada di PKB yang sampai tutup sih. Betul. artinya itu kan sudah selesai. Mas Katino lah. Mas Katino dulu. Mas Katino kan sudah jelas settle sama si Mbak Zidna, Zidna. yang notabene Yang adalah notabene putri dari Bu Nengli. Nengli itu wakil wali kota dulu. Neng Zidna kan dari anu ya, Golkar ya. Golkar. Ayo kan gini loh King Mulak mulai kena. Jadi Pinanda oleh Kopan, terus Katino oleh Golkar. Jadi gini loh. Itu telu alap-alap telu terus ya. saya kira untuk Mas Katino dan Ning Zidna sudah selesai ya, Sudah karena selesai. sudah Dan itu sudah perlu dibahas lagi karena sudah ready. sekarang yang belum ini tadi disinggung Itu PKB masalah dan PKB. PDI wes monggo Mas. Kok gurun gerak itu menurut Ya artinya begini. Litbang kan saya kan litbangnya PKB ini terus ya. ora Litbangnya pledoi Litbangi pledoi.com. Nah. Begini, kelihatannya memang seperti PKB ini kan partai yang sering membuat kejutan-kejutan di belakang. Di injury time-nya Di gitu. injury time. Nggak tahu ini, kalau orang dekatnya Bro Roni katanya wis pokoknya 99,1% bahwa rekomnya PKB adalah jatuh ke turun ke Bung Roni. Bung Roni. Tinggal Bung menunggu Roni. waktu saja. Akan tetapi kalau kita lihat apa namanya hasil rekapan daerah-daerah yang sudah mendapatkan rekom yang di Jawa Timur itu nama Roni juga tidak ada kan? Belum ada. Sama, tidak ada. Nah, tinggal itu nanti apakah benar itu nanti si PKB itu akan menurunkan rekom kepada Roni. itu ya juga belum Itu tentu. juga belum tentu. Tapi yang insya Allah mendekati benar, ketika injury time, PKB ini akan mengambil langkah siapa nanti yang calon diperkirakan kuat dan akan menang. Dan itu sudah melalui proses verifikasinya PKB ya? Iya, betul. Nah, seperti hal-hal seperti itulah yang menjadi sebenarnya hari ini kuncinya juga di PKB. Dan ketua PKB yang siapa? belum yang PKB belum siapa? kita pikirkan tadi PDI. Saya ketua PKB. PDI ketuanya kan PKB. Gus Muid. PKB Gus Muid. Gus Muid itu Nek yang- pengasuh Ponpes Lirboyo. Saya yang kabupaten kan soal Sentot. lah aku sing mbah-mbahane Iya, mbah-mbahane Kabupaten Iya, Kediri. iya. Lah sing mbah-mbahane Kota Kediri Belum ada sama. sama ya. Sama. Sing sapa bakal penentu. PKB itu kan 3.
meskipun Rekom turun kemanapun tetap nggak bisa kalau tidak menggandeng partai lain. Partai lain. Dan sekarang yang belum menentukan itu PDI. PDI itu juga 3. Kalau PDI dan PKB coba satu paket sudah ya? bisa. Satu bisa. Persoalannya PDI belum muncul. Belum muncul karena Mas ya. Bimo gimana? Mas Bimo kelihatannya dia itu masih seperti yang kemarin, jadi belum ada gerakan, baik gerakan politik maupun gerakan secara personal kan juga tidak memasang baliho-baliho kan. Seandainya masang kan minim sekali hanya di mana gitu. Nah, ini yang menjadi pertanda, yang menjadi kejutan lagi kalau nanti antara abang karo ijo ini bersatu. Wah, ini luar biasa. Entah ya? Karena apa? Potensi yang ada di dalamnya ini kan secara footer atau suara itu menentukan sekali. Meskipun ketika jadi kursi itu hanya 3 dan 3, tetapi itu nanti yang menjadi luar biasa. Berarti kuda hitam ini ya? Lah iya, karena PKB sendiri itu nanti akan membawa gerbong hijau. Gerbong hijau. Yang notabene mayoritas di Kota Kediri. Di Kota Kediri. Hijau. Hijau. Oh, hijau. PKB berarti. PKB ya. Biru. Ya, pan karo Nasdem. Lo merahnya belum, nanti kita merah ya. Nah, kalau hijau sama merah bersatu sudah 6 kursi. 6 kursi sudah bisa jalan. Tapi persoalannya belum ada tokoh yang muncul. Nah, PKB kan ngelus-ngelus Bro Roni itu mau. Ya. Itu klaimnya dari sana. Terus kalau dari abang PDI? Dari PDI ya hanya Mas Bimo ini. Tapi kenyataannya Mas Bimo juga masih menunggu. Jadi kalau istilahnya wait and see. Terowong tuwiju ngerteni sih. Musuh kuar ya. Seperti itu, Bro. Ya, akan tetapi ini tetap masing-masing kita ini tokoh-tokoh pengamat ya. Pengamat warung kopi, pengamat politik lokal ya, lokal terutama Gedabrusmu ya. Itu juga akan terus mengikuti setiap detik, setiap saat perkembangan situasi. Nah, ini kelihatan Kota Kediri ini semakin lama semakin dinamis. Artinya ketika ada perubahan seperti Mbak Vinanda ternyata dia mengambil buah, itu kan luar biasa juga. Terlepas dari itu di belakangnya ada harganya bagaimana kita tidak usah berpikir itu. Yang penting masyarakat Kota Kediri mengetahui bahwa ada gambaran hampir pasti bahwa Mbak Vinanda mau bergandeng dengan Bunda V. Gak kebalik tah? Kebalik tah? Bunda V digandeng Vinanda. Mergo Bunda V malah gridnya turun. Gridnya turun lagi ya termasuk sing gandeng Vinanda. Ya. Bumi sitok malah. Apa nih? Sehebatnya Mbak Vinanda. Wes ya. Wis dibahas mau cukup sing. Nanti kalau pengen tahu secara detail, ini rahasia nanti secara personal aja. Ya toh. Kenapa kok seperti itu? Itu rahasia. Sebetulnya kita tahu, tapi kita diam. Nah, ngapain orang urusan? Pesanan iki biar Kota Kediri tetap adem ayem. Lah kok gak kondusif ya dibuka. Nanti buka kondusif dibuka. Nanti itu biar waktu yang menyelesaikan. Lah ngomong-ngomong kok Gus kok gak muncul? Belum muncul karena jangan nanti injury time. Nah, ya itu merah dan hijau tadi. Jadi kalau istilahnya Jombang itu kalau di Jombang sana, kalau hijau sama abang ini sudah bersatu lah, itu selesai. Yuk ngedong ini lagu suara begini. Lah ini lo kena matahari, Bro. Oke, ini cocok ya. Sesuai karo kostummu. Biru. Pan karo Nasdem tambah Demokrat. Biru Demokrat. Ayo ditawur hijau. PKB urung muncul ya, Bro. Ngono muncul piye? Aku misalnya muncul PKB mending nggawa abang. Mas Bimo dan 6 kursi sudah bisa. Apa niki durasi mentai? Ya. Apa? Ya, pesan aja. Apa lagi? Yo. Tinggal satu sebenarnya yang hari ini masih ini ada beberapa tokoh muda di Kota Kediri yang muncul dan potensinya juga luar biasa. Seperti namanya Mas Reza. Mas Reza itu luar biasa nih putra daerah. Secara potensi personal apik, Bro. Jadi seandainya tarung end to end ya. Head to head. Mas Reza itu 3 kali DPRD Kota Kediri. Luar biasa toh.
dari PAN. Sayangnya beliau keluar dari PAN ke Gerindra. Ini kan Jadi ya. Gak jadi. karena RI. Nah, sayangnya Gerindra sudah punya Mas Kartino, sudah. Tinggal menunggu keajaiban. Nah, Dan ini jangan lupa ada tokoh potensial, mungkin saat ini belum muncul. Ketua KNPI Kota Kediri. Hebat. Halo, itu. bolamu dewe. Itu orang pengusaha muda, orangnya asik, tapi ini kayaknya belum muncul ya. Sopo ngerti muncul kok abang kok ijo gimana? Tapi dia tidak berbobot. Eh? Tapi yang ngkuru. Mas, paham teman-teman sih. Bolaku ya ini agak ubi ya. Tapi itu potensi ya, karena Potensi. sekarang dia bisa menguasai KNPI Kota Kediri. Kalau tidak orang hebat tidak bisa. Iya. Ya tentu saja KNPI milih wong juga anggur sopor Ya, makanya sayangnya ini mesinnya ya harus dimunculkan. Jangan bisa-bisa gini. PDI, PKB, gandeng Bimo dan Ibat. Ayo diparani ya. Kita nanti meropil Gus Ibat ya. Orangnya asik kok. Yo. Iya. Wes, teh tutup. Oke. Wes. Wes. Wes tak tutup iki lah ngene iki lah bisa. Kok gak entek durasine kok. Oke ya. Baik, sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Gedabrus kita dari tadi menarik sekali dan belum ada titik temunya. Memang dalam divisi Gedabrus itu tidak ada titik temunya ya. Karena kesimpulan. Koma terus gitu. Gedabrus saya lah. Gedabrus. Mau Gedabrus. Ini jangan dibuat acuan secara hukum. Gitu. Buatlah Gedabrus, ya. wawasan di tengah kita menikmati sebatang rokok sambil minum kopi, mendengarkan lagu-lagu kenangan. Di Kan, kopi nih kene. Sebenarnya di dunia ini untuk bersenda gurau. Jadi ini dianggap aja gurau. Senda ya. gurau. Senda gurau. Dan tenan piye? Ya ora apa-apa. Ditutup perut sedikit. Baik, sedulur wes stop. Yo. Sedulur UB Channel di mana pun Anda berada. Saya cintai. Sekian dulu, sampai ketemu. Kita tetap mengawal proses jalannya pilihan wali kota Kediri ala UB Channel. Ala Gedabrus. Ala Gedabrus bersama Litbang UB Channel dan Poros News apa? Ora iki lho litbang iki. Ini Litbang Pledoi TV. Ya Litbang UB ya. Wes somo kita kerjasama dengan pledoi.co, poros.news.co dan ya wes UB Channel ora akron di online. Ya. Baik, sampai ketemu dan tetap Gedabrus Merdeka. merdeka. UB Channel enteng berisi, jaga NKRI. Gedabrus bersama UB Channel.